wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Balkis dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah kedudukan bahasa. Yang pertama itu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sejak diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca yang mendasari bahasa Indonesia, sehingga tidak ada persaingan bahasa daerah demi pencapaian kedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang luhur dan mendalam yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang mendasari rasa kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, kita dapat mengekspresikan harga diri serta nilai-nilai budaya yang menjadi pegangan hidup kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, kita harus bangga terhadap bahasa ini, menghargainya, serta berusaha untuk mempertahankannya. Sebagai bentuk nyata dari kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia, kita harus menggunakannya dengan penuh keyakinan dan rasa rendah diri, malu, atau acuh tak acuh. Kita perlu terus menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, menjaga kelestariannya dan mengembangkannya agar tetap relevan. Dengan demikian, rasa bangga yang positif terhadap bahasa Indonesia akan semakin kuat dan bahasa ini akan lebih dominan digunakan, mengalahkan penggunaan bahasa asing dalam interaksi kita. Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting sebagai lambang identitas nasional. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur, harga diri, serta wibawa bangsa. Nilai-nilai tersebutlah tumbuh dari rasa cinta tanah air dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Bahasa Indonesia yang terlahir dari perjuangan dan semangat kebangsaan menjadi simbol yang menggambarkan sifat dan karakter bangsa Indonesia. Seperti pepatah mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia menjadi tanda mengenal bagi penggunaannya. Nah, selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 berisi ketentuan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan juga sebagai bahasa negara. Berkaitan dengan statusnya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam perannya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam berbagai komunikasi resmi seperti upacara, pidato, penyusunan undang-undang, dan rapat kenegaraan baik secara lisan maupun tulisan. Pidato Presiden di hadapan rakyat Indonesia dalam bahasa Indonesia merupakan wujud kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Komunikasi resmi di sekolah dan perguruan tinggi yang menggunakan bahasa Indonesia juga menggambarkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam rapat anggota DPR menunjukkan bahwa bahasa ini menjadi alat komunikasi dalam perhubungan tingkat nasional. Sementara itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam buku-buku di sekolah menjadi sarana untuk pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebahasaan. Selanjutnya, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis seperti lambang identitas nasional dan bahasa resmi negara. Sebagai identitas bangsa, bahasa Indonesia mencerminkan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mencakup rasa cinta tanah air, harga diri, serta kedudukan dan wibawa negara.
Fungsi utama bahasa Indonesia adalah sebagai sarana komunikasi resmi dalam berbagai konteks, seperti dalam upacara kenegaraan, pidato, penyusunan undang-undang, rapat pemerintahan, serta di bidang pendidikan. Di sekolah dan perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran, sementara di lembaga legislatif, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam proses pembuatan kebijakan. Materi yang kedua adalah fungsi bahasa Indonesia. Seperti halnya dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia juga menyampaikan beberapa fungsi, seperti yang dirumuskan dalam seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Sebagai lambang lambang kebangsaan nasional. Sebagai lambang nasional, bahasa kebangsaan Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang mendasari rasa kebanggaan kita. Melalui bahasa Indonesia ini, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dengan nilai-nilai budaya yang dijadikan pengaya sebagai realisasi rasa kebanggaan tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambing bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu ciri-cirinya, kebahasaannya atau sifat, perangkai dan watak kita sebagai bangsa. Karena fungsinya yang demikian itu, maka kita harus menjaganya agar ciri kepribadian kita tetap tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan identitas bangsa. Nah, yang ketiga, alat pemersatu bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, bahasa memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya sebab tidak merasa bersaing dijajah oleh masyarakat suku lain. Nah, yang keempat, alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, bahasa Indonesia telah menunjukkan sejak berabad-abad yang lalu. Semenjak bahasa tersebut menjadi bernama bahasa Melayu, bahasa Indonesia dapat menjadi sarana komunikasi antar suku-suku bangsa di wilayah Indonesia ini. Bahasa Indonesia mampu menghilangkan jarak antara suku dan yang satu dengan suku lainnya, baik yang disebabkan oleh faktor geografi maupun latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai lambang identitas nasional dan bahasa resmi negara. Sebagai identitas bangsa, bahasa Indonesia mencerminkan karakter dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mencakup rasa cinta tanah air, harga diri, serta kedudukan dan wibawa negara. Fungsi utama bahasa Indonesia adalah sebagai sarana komunikasi resmi dalam berbagai konteks, seperti dalam upacara kenegaraan, pidato, penyusunan undang-undang, rapat pemerintahan, serta di bidang pendidikan. Di sekolah dan perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan untuk penyampaian materi pelajaran, sementara di lembaga legislatif, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam proses pembuatan kebijakan. Lebih dari itu, bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan budaya. Melalui bahasa Indonesia, pengetahuan dan informasi dapat disebarluaskan. Melalui bahasa Indonesia, pengetahuan dan informasi dapat disebarluaskan, sehingga memungkinkan terciptanya kemajuan dalam berbagai bidang. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga menjadi simbol martabat bangsa, serta memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dengan demikian, menjaga kelestarian dan keaslian bahasa Indonesia adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga identitas, kehormatan, dan kemajuan bangsa. Demikian dari saya, Agista Balkis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.